Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gifta Ananda Akna dengan NIM 240301035, Prodi Teknik Informatika kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan materi Finite State Automata NFA dengan MTMove yang telah diajarkan sebelumnya oleh dosen pengampu saya yaitu Bu Atikah Meltia Hilda. Yang pertama, apa itu FSA? Finite State Automata atau FSA ini bukan mesin fisik, tapi suatu model matematika dari sistem yang menerima input dan juga output. FSA merupakan mesin automata tipe 3, dan suatu FSA ini memiliki state yang banyaknya berhingga, dan dapat berpindah dari satu state ke state yang lain. Perubahan state ini dinyatakan oleh fungsi transisi. Suatu FSA ini juga terdapat 5 tupel, di mana yang tupel tersebut terdiri dari himpunan atau state, lalu ada inputan, selanjutnya fungsi transisi, dan selanjutnya ada state awal, dan yang terakhir ada final state. Di dalam FSA ini ada 2 jenis. Yang pertama ada Deterministic Finite Automata atau DFA. Pada DFA, dari suatu state ini ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol input, di mana dalam DFA selalu dan juga pasti terdapat satu state berikutnya untuk setiap pasangan state input. Selanjutnya ada Non-Deterministic Finite Automata atau NFA. Pada NFA, dari suatu state biasanya terdapat 0, 1, atau bisa lebih busur keluar atau transisi yang berlabel simbol yang sama. Jadi, setiap pasangan state input, kita bisa memiliki 0 ataupun lebih pilihan untuk ke state berikutnya. Di sini ada perbedaan dari DFA dan juga NFA. Dari jumlah transisinya, DFA ini tepat satu transisi untuk setiap simbol input dan tidak boleh ada inputan kosong. Sedangkan untuk NFA bisa 0, 1, ataupun lebih dari satu transisi. Terus dalam kemudahan desainnya, DFA ini lebih sulit dirancang untuk bahasa yang kompleks, sedangkan si NFA bisa lebih mudah dan juga ringkas dalam perancangannya. Selanjutnya, dalam kecepatan proses, DFA ini lebih cepat disajikan, sedangkan NFA lebih lambat karena harus menyelusuri banyak jalur. Nah, sekarang masuk ke dalam materi yang akan saya paparkan, yaitu empty move. Di mana empty move ini transisi yang memungkinkan mesin berpindah dari satu state ke state yang lain tanpa membaca inputan apapun. Empty move ini disimbolkan menggunakan alfabet Yunani epsilon. Nah, dalam empty move ada juga empty closure, di mana si empty closure ini tuh himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca inputan. Misalnya di dalam state key 0 ini terdapat empty closure-nya key 0, karena jika ditelusuri empty closure-nya dia tidak mencapai final state, maka empty closure-nya yaitu state itu sendiri. Sedangkan untuk key 1 empty closure-nya yaitu key 1 itu sendiri. Dan key 2 empty closure-nya ada key 2 dan juga key 4, karena empty closure-nya dia mencapai final state. Sedangkan key 3 hanya key 3 itu sendiri. Selanjutnya cara kerja penelusuran input dari NFA empty move. Nah, kita misalkan memiliki input AB. Yang pertama adalah cari empty closure dari state awal, lalu baca simbol A, lihat kemana arahnya dari semua state di closure tersebut. Lalu cari lagi si empty closure dari hasil langkah kedua. Ulangi hingga input habis. Inputan akan diterima jika salah satu state akhir yang dicapai itu termasuk ke dalam final state. Nah, selanjutnya di sini ada ekivalen NFA empty move dan NFA tanpa empty move. Nah, ini ada langkah-langkah mengkonversi dari NFA empty move ke dalam NFA tanpa empty move. Yang pertama, kita mencari empty closure-nya
yang sudah dipaparkan sebelumnya dari masing-masing state. Selanjutnya, membuat tabel transisi baru dengan menggunakan rumus empty closure, di mana kita mencari transisi dari empty closure state yang membaca inputan. Nah, rumus ini tuh untuk menelusuri state berikutnya. Selanjutnya, menentukan start, di mana start ini juga sama dengan eh, NFA empty move. Selanjutnya menentukan final state. Final state ini eh, juga kita harus melihat dari tabel transisi yang mengandung state yang ada di NFA empty move. Selanjutnya kita akan menggambar NFA tanpa empty move. Oke, selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan membuat automata ini di dalam aplikasi GFlap. Ini. Nama kita akan membuat NFA dengan empty move. Lalu kita akan membuat state-nya terlebih dahulu, di mana kita akan membuat 5 state di sini. Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Lalu kita masukkan inputannya. Q0 ke Q1, kita masukkan empty. Dengan hanya menekan enter saja. Lalu Q1 ke Q2 juga empty. Selanjutnya Q0 ke Q3, kita masukkan inputannya 1. Selanjutnya Q3, Q4, yaitu 1. Q4 ke Q1 empty. Q4 ke Q0, kita masukkan 1. Oke, jika sudah memberikan inputan, kita menentukan start dan juga final state-nya. Kita akan menggunakan Q0 sebagai start dan juga Q2 sebagai final state. Lalu kita berikan inputan. Inputan yang diterima di sini kita coba satu-satu. Oke. Nah, maka ini inputan diterima. Selanjutnya kita coba inputan 1/5. Tuh, dia. Nah, maka inputan 1/5 juga diterima karena mencapai final state. Selanjutnya, kita akan menggambar NFA tanpa empty move yang telah kita lakukan proses konversi seperti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Apakah memiliki inputan yang sama diterimanya? Kita buktikan dengan aplikasi GFlap ini. Kita akan memasukkan 5 state, di mana pertama Q0, terus di sini ada Q1, lalu Q2 di sini, Q2, Q3, juga Q4. Q1 ke Q3 kita berikan inputan 1. Q3 ke Q1 kita berikan inputan 1. Lalu Q3 ke Q2 inputan 1.
Q3 ke Q4, 1, ini sudah tanpa empty move. Lalu Q4 ke Q0, juga 1, Q4 ke Q1, Q4 ke Q1, 1. Oke, sudah. Lalu kita tentukan start awalnya di state Q0 untuk inisial. Lalu final state-nya ada di Q0, Q4, Q2, juga 1. Selanjutnya kita tes inputan yang diterima. Sebelumnya yang NFA dengan empty move sudah kita masukkan inputan satu-satu. Sekarang kita coba yang tanpa empty move, kita masukkan input satu-satu juga. Nah, tanpa empty move ini juga berhasil memiliki inputan yang diterimanya sama dengan yang empty move. Oke, kita coba lagi yang 1/5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga diterima karena mencapai final step. Maka dari itu, NFA dengan empty move tadi dengan NFA tanpa empty move ini ekivalen. Baik, itu dia materi yang telah saya sampaikan dalam kesempatan presentasi kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.